Nah, ya, yang sahabat-sahabat terdekat dulu, jiran-jiran dulu, dan berani yang pulang-pulang berterus terang. Kalau siapa yang berterus terang, maka kalau ketika itu dia ini kan menonton dan asal. Jadi dia pulang dulu. Menerima Islam ini tidak semudah macam itu, tidak senang macam itu. Ya. Mereka itu terpaksa berhadapan dengan ukuran lawan daripada orang bilang bukan saja daripada musuh kita ahli kuat kalau mereka sendiri. Syukur alhamdulillah kita menerima Islam ini senang. Tidak kawan bercakap kita masuk Islam dan yang dari bersama. Sehingga begitu. Artinya orang Islam kita hari Islam masuk Islam bukan kita tambahkan wilayah. Contoh kalau kita berjabat ada masuk Islam nanti daftar. Sebab bila kita daftar ada wajib dilahirkan kita daftar. Nah gitu. Artinya bukan dipakai kita, bukan dipulaukan kita, bahkan dibagi kita rezeki. Ya, tapi bukanlah itu sebabnya untuk ditolong itu satu. Ya, Islam ini satu benda. Jadi artinya teman-teman yang dirahmati Allah, saudara-saudara kita yang di sini, Islam dalam Islam yang ada untuk pilihan yang tepat. Nah, ya, pilihan yang tepat untuk kita berada di dunia ini dan akan bersambung besok akhirat. Sebab satu-satunya agama yang Allah reda adalah Islam. Yang lebih adalah Islam. Agama yang Allah reda itu Islam. Jadi kita bersyukur sebab kita bersatu agama yang Allah reda. Keredaan Allah itu bukan sekadar di dunia, bahkan sebagai keredaan. Artinya di dunia kita ini bahagia dulu, besok dia ada Allah sediakan surga yang berbeda dengan mana. Sebab salah satu syarat untuk masuk surga Allah Taala itu besok dia ada satu sedikit kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik itu dalam masuk Islam. Kalimat yang pertama dia belajar kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalimat ini kita untuk sesuatu. Itu ada sama kita sekarang. Tinggal macam mana kita mau jaga, macam mana kita mau bersyukur kepada Allah sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah. Betul di awal tadi kita tidak lupa sahabat, Rasulullah sahabat tadi. Begitu siap doang ini kita sehingga kita dapat satu rezeki, satu nikmat, satu anugerah daripada Allah SWT yang menjamin kita hidup di dunia bahagia, besok di akhir awalnya menjadi syukur. Yaitu Islam. Ini terbang dan kawan yang adalah saudara saya. Ya. Apa yang penting bagi kita sekarang ini, bagaimana kita mau menjaga mutiara yang kita dapat, Islam yang kita dapat, iman dan Islam yang kita dapat. Ya, sebab iman dan Islam itu merupakan iman yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, banyak macam mana mata kita, rumah besar pun yang kita penuhi, dan uang ini kita simpan di rumah, tapi kalau ada iman dan Islam, hanya sekadar di dunia yang Allah anugerahkan. Besok dia akan dapat. Ya, betul ya. Tapi kita bersyukur titik itu ada di tangan kita, tinggal kita mau jaga. Sebab itu kadang kita masuk kampung-kampung, kemudian daerah kita masuk ini memperingatkan saudara kita jaga nikmat dari Islam itu. Ya. Kalau bilang mau yang kita pakai tiba-tiba kemana? Di luar dulu sama hebat usaha kita ini kita pun tidak mampu, tapi tiada hutan akan berguna. Jadi bila kita sudah menjadi orang Islam yang beriman kepada Allah Taala, apa yang perlu kita jaga, apa yang perlu kita lakukan? Ya. Terkait dengan masalah ini, dia punya dia satu ketika
SAW duduk bersama para sahabat. Maka seorang hamba Allah yang tidak dikenal datang menurut Rasulullah, dia menuntutnya menurut Rasulullah. Sahabat bila betul begitu, sahabat heran. Dia bertanya kepada Rasulullah tentang perkara Islam. Dan dia Rasulullah Islam. Maka Rasulullah jawab. Kemudian dia tanya tentang apa itu iman. Rasulullah jawab. Dan dia memang iya kan? Sahabat dia. Dan dia memang apa itu Islam. Maka Rasulullah menjawab juga. Dan dia memang iya kan? Para sahabat Tuhan heran. Orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW, tapi dia juga mengiyakan jawab Rasulullah. Itulah akidah kita kepada Rasulullah. Kalau kita mulai panjangkan, kalau kita mengenal perkara, itu boleh. Tapi secara ringkasnya, ya kita memang pertama sekali kita sebagai seorang Islam ini yang kita kena kuat dan betulkan teguhkan iman kita kepada Allah SWT, iman kepada keyakinan kepada Allah Taala. Maksudnya ilmu tauhid. Jangan kita mau memakai iman kita belajar itu dan dalam mempelajari ilmu tauhid. Setelah itu salah kita kalau mengajar dia kata awal login ma'rifatullah. Awal-awal agama itu ialah mengenal Allah. Betul juga kan? Berarti kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi SAW sebelum mengajarkan 13 tahun begitu, Nabi mengajarkan iman. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Selama 13 tahun sebelum datang perintah sholat, perintah puasa zakat, iman 13 tahun kita sekali. Apa imannya? Iman itu sudah tertanam dalam hati para sahabat. Datang perintah sembahyang, no problem. Tidak masalah. Datang perintah wajib itu sholat, tidak masalah. Kadang-kadang tidak berani, jarang. Dan kita tahu yang kadang-kadang sudah sembahyang hari raya puasa, hari raya haji, kalau Jumat masih sedikit, itu masalah. Jadi hendaklah kita yang pertama sebagai orang Islam kita mempelajari ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah Taala. Tak kenal kan? Kalau kita panjangkan itu panjangkan. Contohnya kalau kita dulu dengan istri kita, macam mana sampai kita mau ambil sebagai istri kita dan istri kita tidak kita sebagai suaminya, sebab kita kenal rasa cinta, suka. Hasil dia dapat perkenalan. Sekarang lagi hebat, Anjo, pakai WhatsApp itu. Tenang. Dulu kita senang ke sini dulu kalau bawa surat satu kali tulis ini sampai seminggu. Menunggu balik seminggu, baru kenapa pengalaman itu masa sekolah dulu ada tapi berkawan dalam belajar saya minta belajar itulah tapi itulah satu minggu kita tulis sampai seminggu 2 minggu tapi hari ini masya Allah hari ini muka hari ini nampak lagi berhasil ini yang kelebihan kalau bilang mulai nikmat yang perlu kita syukuri kepada Allah Taala tapi ya besar benar dan umat salah guna saja bahaya itu masya Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, keyakinan kita ada. Jadi macam mana kita mau mengenal Allah Taala? Tidak ada yang kita belajar, mesti kita belajar.
syukurlah di kampung kita ini keluar ada susah kita apa itu ada susah yang kita minta juga susah kita yang sini bantulah saudara kita sini khususnya dalam bab ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak. Nah, bila sebelum ilmu tasawuf kita akan turun kita. Orang tua dulu, nak tahu jangan terus tasawuf, jangan terus tasawuf. Orang dulu pahamnya kalau tasawuf ini pihak hati batinnya, sebab yang imam tak tahu itu dulu paham. Nanti kalau kita sudah belajar, rupanya tasawuf itu bagus. Sebab tasawuf ini membicarakan tentang bab kelakuan hati manusia. Dan bagaimana kita memahami sifat mazmumah yang jahat itu ganti dengan sifat mahmud dan sifat yang baik. Itu dibicarakan dalam ilmu tasawuf. Ataupun dalam Islam itu ilmu akhlak ya, ilmu akhlak betul ya. Jadi tiga ilmu tadi kita perlu kita kumpulkan sebagai Ustaz supaya kita ini terjamin ini di dunia sana di akhirat sana. Pertama keyakinan kita berdoa dalam ilmu belajar ilmu baru. Terus sekarang manusia berdoa yang dirahmati Allah. Kalau sekarang akidah itu benar-benar. Dan akidah dari luar ini banyak kadang-kadang yang bertentangan yang bersalahan dengan ahli sunnah wal jamaah. Kan gitu? Jadi tidak enak hati-hati kalau kita di luar ini kadang-kadang ada ulama-ulama itu. Tapi kita mesti ada asas. Jangan ambil sembarang merujuk. Yaitu ahli sunnah wal jamaah. Pegang kepada pahaman kepada Imam Syafi'i. Itu kan ada yang begitu. Ada empat mazhab yang berat. Syafi'i, Maliki, Hambali. Kita di sini tidak ada. Ya. Kemudian pula kalau dalam ilmu tasawuf atau pahala tadi itu dalam pendapat Imam Al-Ghazali. Itu yang salah satu. Ya. Jadi tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala, sebagai pendengar yang tidak bersama kita dan lagi yang tidak dididik, itulah yang kita perlu tingkatkan pemahaman kita khususnya dalam bab akidah keyakinan kita. Jangan lagi, sebab kalau akidah ini lagi bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah, masya Allah, walaupun tinggi keselamatan kepada kita, tetapi kalau bersalahan dengan dia punya pada aturan syariah, kita takut disurgai kita selamat. Nanti sebab siapa yang melakukan akidah saya yang akidah semuanya dia ada ini untuk kita dapat Allah Taala, untuk kita dapat Allah Taala, sudah tidak berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Kita tidak sebutlah pahaman yang lain itu memang ada. Dan dikira Ustaz Sabila pun dia beberapa amal lain dan dia pun orang alim juga ada sandaran, ada hujah ya. Tapi kita tidak bergerak kepada itu lah. Sekarang ini ada banyak amal kita. Ya, di sudah saya kata tadi dalam kita memang tahu ini kena dua kita rujuk kepada sebab akidah ini penting. Kayak ini kita bertahu. Sebab dosa yang tidak terampun ini hilang. Dosa kalau berzina itu ini walaupun dia dosa, tetapi dengan rahmat Allah tidak ampun. Tapi kalau dosa syirik kepada Allah Taala, masya Allah, tidak ada contohnya dalam kita masalah yang bayang kuat, baca Quran, zikir kuat. Dalam masa yang sama pula, sana kita mau jadi buku kayu. Buku kayu itu ada penuh. Di jualan cerita, tempat saya di sana. Ada satu tempat mungkin di situ pernah ada satu batu besar, dan sebagai batu sakit. Batu itu macam sakit, tapi kenapa dia panggil bentuknya macam sakit? Soalnya besar gitu. Tempat itu tempat pelayanan di mana piknik. Jadi dulu kerajaan Wabi tempat itu masih ada pemirsa. Tempat itu ada ingat? Pernah apa kan? Saya itu. Jadi batu dulu batu biasa. Kenapa dia begitu tiru? Orang merupakan itu tidak boleh. Asal orang bawa traktor kan merupakan mati.
pulang ke daerah. Ada yang penghuni, ada yang bawa puasa di situ. Jadi orang timbak pulang dari Jawa, timbak itu beruang, timbak beruang itu yang macam kaki. Itu timbak. Tapi kalau teman-teman dekat-dekat ke sana, kain putih ada, kain kuning ada, kain hitam ada. Telur kunci, duit bantuan semua. Jadi itulah apabila yang kita sebenarnya itu dia tidak ada. Bila kita orang membantu, duit itu kan duit orang itu kan kalau kena matahari berkilat, berkilat yang naikkan duitnya bisa juga. Jadi kita berbulan itu banyak duitnya. Jadi budak-budak masuk sekolah, makanya kita kesempatan buka masuk buka mereka kecil itu tangan kecil, tangan ataupun bahaya yang macamnya ada, boleh lagi. Jadi orang tua orang punya dari jauh kelihatan, sebab itu di bawah tuan kalau dia sudah mati pecah. Kita udah nampak duit bagi. Kenapa? Itu hasil orang yang bernazar, berniat. Kalau anak aku sakit, aku buang duit anak. Nah, aku simpan telur, mau pulau kuning. Jangan kaki itu diikat segala, diikat segala kain kuning putih hitam apa itu polisi. Ya. Jadi kita pun waktu kita masih jadi kan. Jadi ada seorang cewek ini berulang ini cukup. Jangan kau ya, dalam kita. Uji bilang itu waktu sakit. Batu bilang kok ada harapan. Kenapa? Dulu aku belajar. Kalau aku lulus, memang aku simpan saja, bawa buku sana itu. Ya kebetulan dia kalau lulus niatnya itu, dia datang di pungkar. Dia kata waktu itu udah kalah. Jadi itu masalahnya. Nah, beda. Sama cerita lagi, orang selalu gambar-gambar mandi-mandi kan dia tidak mandi-mandi. Dulu kalau dulu masih ada lagi musim mandi sapat. Karena aku mau dulu. Mandi sapat. Kita tidak tahu kita sudah sekarang orang tua itu pilih mandi itu. Dia kita pulang balik. Bukan pulang balik. Sebab kan gue lupa kaki dan macam-macam. Ini bukan pulang balik. Masya Allah. Apa yang saya maksud dari sini? Kami bukan sini yang bukan sini. Tapi ini paham di tempat saya sendiri di sana. Dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Taala, tapi kita mensyirikkan, mengaku ada satu kuasa lagi yang Tuhan. Jadi bukan syirik. Artinya kita menyebutkan Tuhan, berarti ada lagi yang ada ini. Kalau sudah mendarah dari situ asal. Nama saya tidak ada ilmu yang maksud mengelabuh ataupun ilmu kami ini ilmu mengenai Allah SWT. Kalau enggak, jadi sebenarnya jadi ya dari saya cerita itu batu itu dalam karena budak-budak habis dipelajari ini. Ya, jadi kita tidak mau begitu sebagai orang Islam ini akhirnya kita masalah dengan akhirnya ini kalau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah dan menyembah. Ya, yang berkuasa itu adalah kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bantuan yang berkuasa dalam Allah. Allah bagi kita bilang dalam Al-Qur'an, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma." Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara langit dan bumi. Sudah jelas berarti siapa yang berkuasa? Batu itu pun dibuat kuasa tentara juga. Tapi kira kayak kita tidak. Jadi kita yakin boleh menciptakan langit bumi dengan soalnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembah, yang kita agungkan, besarkan, kan? Yang kita tasbihkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak kenal mencipta Allah. Ya, kita jangan jadi macam ada orang, kau benar kalau nggak itu ada, kau tahu kalau nggak itu ada, Tuhan itu ada, betul, Tuhan tahu, Tuhan itu ada.
Apa bukti? Saya apa bukti Tuhan? Ibu saya bilang ada. Bahwa bapak saya bilang ada. Mama saya bilang ada. Jadi keyakinan itu tidak tepat. Bertaklid lagi. Jadi macam mana keyakinan biasa yang ada orang bilang pegangan yang sungguh-sungguh? Macam itu mesti ada daya, ada bukti daya Al-Quran. Dan apa dari Al-Quran yang kita baca tadi? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang di antara keduanya. Jadi jelas sudah. Selama ini kalau cerita film ini kalau cerita film ini kadang-kadang waktu bulan purnama itu ada bercinta cukuplah bulan dan bintang menjadi saksi. Kalau kita kan itu bagaimana hebatnya bulan bintang itu hebat itu. Saya kan menjadi saksi kalau kita. Tapi dia tidak tahu yang menciptakan itu lebih hebat. Kan? Dia tidak tahu siapa yang menciptakan bulan yang menciptakan bulan menunggu bintang tadi. Kan? Yang dia tahu bukan janji modus dengan bertanya. Sedangkan bulan bintang itu adalah ciptaan Allah Taala. Saya kira kita rasa kagum, rasa hebat, merasa bagaimana keagungan Allah Taala, hebatan Allah ciptakan bulan, bintang, matahari yang tidak ada pautan, tapi tidak jatuh, tidak pandai jatuh. Tapi ada masalahnya dia jatuh juga. Kalau dia makan dunia ini kan itu tidak akan jatuh juga. Tapi sekarang kenapa dia jatuh? Hebatnya kita Allah Taala. Suruh kita ini masjid kita ini. Kalau ada tiang agak macam mana masjid kita ini? Boleh kita salah. Ada mana? Ada boleh kan? Tiang boleh kita di sini kan? Tapi sudah kita tengok lagi. Ada tiang. Tidak boleh rubuh. Begitulah hebatnya. Keagungan kekuasaan Allah yang menciptakan alam ini apa dia dan dia akan hancur bila sudah Allah perintahkan dia. Kiamat selesai. Ini yang kita mau. Yang mana Allah Taala itu yang menjadikan langit dan bumi, dia mengetahui semua apa yang ada makhluk itu. Dia lihat apa perbuatan manusia, dia dengar apa perbuatan manusia. Nah, dia tahu macam mana kita mau kalau kita tidak tahu apa tipe Allah Taala itu dia melihat, mendengar, mengetahui, maha hidup, berkata-kata dia, berkuasa, berkehendak. Itu mungkin kita banyak tahu. Saya kita yakin itu betul. Kalau tidak, kira-kira kita kepada Allah Taala tidak boleh dikurangkan, tidak ada cukup. Ayat yang timbul sembahyang juga, tapi pikir pokok itu masih juga. Pikir batu itu pikir juga yang memuja-muja. Apa keyakinan kepada Allah? Kita takkan Allah. Kenapa kita tidak rasa bersama Allah? Hebat kita takkan Allah. Belum ada rasa cinta kita, belum ada rasa takut kita kepada Allah Taala. Rasa kita bersyukur kepada Allah Taala masih kurang, termasuk yang banyak. Kenapa sekali kita tak kenal Allah? Jadi macam mana kita mengenal Allah? Belajar ilmu mengenal Allah Taala. Baru kita sembahyang Allah, bukan lagi kita menyembah dinding. Setiap kita sebut Allah, perkataan kita Allah, mengenal Allah. Berdiri rukuk sujud kita melihat Allah perbuatan kita dan Allah tahu niat kita sembahyang ini untuk siapa? Maklum lagi surah Al-Najm kita itu ada sembahyang yang cantik. Nanti kok ada satu orang membawa lagi, itu ada yang mau mengajarkan kita itu belajar. Kurang heran, kenapa sih? Ada kasih apa tidak kan? Tidak, kita punya maaf. Siapa kita itu belum bahasnya itu ada. Dan subuh rupanya ada target. Sore Yasin itu ada 90. Waktu sholat sama
Kedua ini cerita. Ini perasaan kita. Nah, yang jam-jam ini. Mungkin berarti tempat lain, yang tempat lainnya. Berarti yang lain itu, supaya putih apalagi supaya mudah bagi umat, mudah yang ceramah umat, tapi dia lagi kita agak nasol. Kalau nggak provokator, kalau kamu mau jadi pesan yang begini, yang boleh jadi contohlah. Jadi bahasa kayak ini kan. Kalau sudah suka itu ada yang penting dia tahu yang kita itu ada di situ. Jadi jadi dia azan itu pergi ke mana? Dan azan itu kan ibadah dapat pahala. Pilihannya kita dapat betul yang betul kepada Allah. Bukan kita semua ada. Pilih bukan di sini kita ini kita. Dan artinya dalam kita beribadah kepada Allah Taala kita ada keikhlasan. Sebab Allah tahu sembahyang ini kenapa? Sembahyang ini sebab bin laki aku marah sudah sembahyang. Aduh, nanti kalau nggak sembahyang kedapatan lagi aku bin marah. Sembahyanglah. Jadi sembahyang aku bin marah lagi. Boleh tak? Begitu juga si suami. Aku sembahyang balik bin marah. Sembahyang apa? Bila kau masih sembahyang, pulang lagi sembahyang orang itu lagi. Kau nak malu? Bah, kilo ini masih muda. Anda cerita. Mana mau kira? Tapi bukan sembahyang itu mau dan ini marah ini yang paling parah kalau ada solusi kedua. Malah kerjanya gitu, malah kasih kita. Ya, ada para ibu-ibu dari sini jangan suka kasih dia lagi di luar ya. Bodoh lah. Ya, ini saya cerita ini apa saya? Kita beribadah. Jadi Allah tahu, bacaan kita dia, perbuatan kita dia, niat kita pun tahunya. Baru ibadah kita di sini yang kosong, berada sekitar. Baru itu deh. Jadi kita ilmu sek kita ilmu tasawuf tentang agama kita baru ibadah ini. Sebab kalau kita belajar tiga ilmu yang besar tadi ini, kita ikuti amal ibadah kita itu. Ya kita beribadah saja kepada Allah Taala kan. Tapi sekurang-kurangnya ada jalan kita itu untuk kita mengikhlaskan kita kepada Allah Taala. Kalau kita ada ilmu dari ilmu tasawuf boleh kembali ibadah yang kepada Allah. Bukan pasal semangka yang ada di sini nasi bukan. Ataupun bukan pasal semangka ini bukan sebab aku takut malu ini bukan. Ataupun takut malu lagi. Ataupun aku malu kalau dia kita suruh kembali sembahyang. Aku ini bukan pasal itu. Pasal bila Allah bilang Quran akhir musalla dari sembahyang. Sembahyang kita ini adalah milik Allah. Karena Allah untuk Allah. Betul dalam sembahyang kita merasa sakit itu tidak ada kita. Inilah sholat sembahyang ibadah hidup dan mati. Semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi begitu kita telah yang jalan oleh Allah. Ya, jadi kita pada malam ini bicara. Kita ni, pagi sedikit. Jadi, moga-moga kita berdoa dan segera bila tidak berakhir di sini, insya Allah itu salah satu yang ada. Cuma ini kita kurang lagi memperingat kita terus khususnya dalam perkara agama, dalam perkara keyakinan kita berdoa, dalam perkara keselamatan kita dunia hingga akhirat. Dia beri, ya. Jadi rasanya untuk saya doakan boleh juga. Cukup sudah ada terjadi kita, tapi sudah mudah tuan. Habis sudah mudah. Ya. Kira-kira dari rumah kita ini yang ada satu rasa wah kecil begini saudara kita maklum lagi kita sini tidak ramai sedikit juga
Yang sedikit kita itu satu, moga-moga dengan kesatuan kita itu saudara-saudara kita akan melakukan satu suntikan bagus buat dia. Kan? Jadi alangkah baiknya. Sebab itu bilang kita kalau ketemu sejarah Rasulullah itu berdakwah dari sana kita dengan satu keterangan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada orang Islam. Islam ini tidak paksaan dan tidak paksakan juga, tapi alhamdulillah dia melihat bagaimana rasa Allah kita jalinan Islam ada begitu. Kalau ada sama saya mau pelajari ada sama Islam pendidikan dia Islam, tapi bulan Ramadan dia puasa. Dia puasa, dia ikut sama dia bukan pasal lagi. Dia macam kalau pada minggu bila pagi-pagi makan ramai-ramai. Lepas sudah kadang itu makan lagi ramai-ramai. Memakan itu ikut juga lah. Jadi dia terakhir puasa macam bagus. Apalagi dia ikut komen dia dan dokter puasa ini pun kesehatan. Jadi secara logik akhirnya tidak salah kalau kita mau puasa kan untuk kesehatan. Tapi ini adalah paham saja berusaha. Tetapi ada cerita yang begitu saya kira pilih masih. Jadi cerita tidak ada yang suruh puasa kau sama kami. Pasal satu tidak ada. Tapi ya kawannya itu. Sebab milik begitu dapat hidayah. Nampak cantik indahnya Islam betul. Kan? Betul. Ada buat berapa? Jadi kita sudah nampak. Tapi dia boleh berpuasa. Iya. Untuk kesehatan. Iya. Untuk puasa kesehatan. Jadi di situ hati indahnya Islam ini kalau kita masih sibuk, sehingga orang nampak bukan sebab kita paksa atau kita panggil dia, tapi dia melihat kelakuan kita, kehidupan kita, pergaulan kita, yang begitu tadinya kita walaupun kita masuk Islam, bapak kita masuk Islam, hubungan kita makin rapat, makin rapat dengan keluarga. Anak pun masuk Islam, makin bagus. Dulu tidak bisa ciumkan, kali ini ciumkan. Betul. Ini moga-moga yang kelakuan anak yang baik itu akan menjadikan satu orang yang tidak ya dalam kepada saudara kita, sama kita. Jadi rasanya Allah terima kasih ya atas kehadiran Tuhan membuat pada hari ini walaupun kita hanya tidak usul kita. Moga-moga ini ada pertemuan kita. Apa sih ini? Ada itu emang ada. Kalau kita dengar lagi, semua teman tapi kalau ini. Jadi kita berbeda dengan ini kalau ini kan. Jadi aku maaf yang benar adalah Allah yang saya Tuhan saya ini di atas kekuatan ilmu yang ada bagi saya. Cukup saya itu bagi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti di masjid sok kan? Ada ya? Kita perasaannya coba. Saya sudah lama dalam itu dulu. Cerita dengan Pak belum mengenalkan dulu. Dia bisa bukan aja dalam sekolah ada tim nomor-nomor saja. Kita di ya. Membantu itu. Sekarang itu bilang. Ya. Tapi cantiknya sudah. Dekat sudah dengan ada dapat kirim jembatan apa? Tolong ada sudah. Lewat imam. Dulu coba. Iya. Imam
Tidak kena prinsip itu. Tanggal 76 itu. Yang ada pagar. Mau masuk tuh mungkin babayar. Nanti dong buat cek tangan. Masa itu أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sekali. Bukan selalu. Jarang. Sorry mas. So
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه
اللهم زدنا على كثيرا ولا تنسى اللهم ولا Mau teling atas pakai dua. Ada cara? Ada. Ada cara? Oh ya. Oh, ada cukup. Pertandingan Waalaikumsalam. Sekarang ini pertandingan azan. Kamu yang kejagaan. Wih, mantap mantap. Jadi kau tinggal di mana? Lo main pelatih sini kan? Ya, namanya apa? Sekolah rendah dan sekolah menengah. Sampai tingkatan 3. Tinggal tiga. Ya. Bagus. Alhamdulillah. Dulu punya ada ini. Betul.
Oh ya. Lain juga. Gini. Nakal. Lama sudah cuti kan ini. 8 tahun. 8 tahun. Ya. Cuti banyak. Ulang. Teki. Nanti ada rezeki pakai lah kasut. Kalau tidak, apa pelan-pelan. Upgrade. Ni ustaz pun cedera main bola juga. Dia main bola. Ikatan dulu. Coach ni jangan main, kena hormat. Ni lagi main ni. Ya, 15. Dia baru habis kejohanan. Dapat nombor 3 lah. Boleh lah. 3. Bukan yang MSSD, sekolah bawah 15 tahun. Ini tingkatan 1. Ini tingkatan 2. Yang ini terpilih. Ini baju hitam. Dia akan pergi Tawau. Ini terpilih pergi Tawau. Coach ni, Zalman ni, coach. Dia boleh cakap. Boleh cakap murut, bos. Murut. Boleh cakap murut. Patut lah. Ustaz di kawasan sini juga? Oh, bukan. Dampawan. Boleh cakap murut lah dengan orang. Oh, habislah. Wush. Mesti Ustaz ni bertugas kat ni. Ustaz Dampawan. Ustaz bertugas Dampawan. Pejabat. Oi. Chip. Chip besar. Okay. Kalau pergi masjid Nabawan, dia ada buku tulisan murut tau. Pasal kalau kamu perasan di kat depan lah, pasal ajaran sesat, buku lah. Dan tapi bahasa BM sebelah ni murut. Jadi kita boleh faham lah, tenang kan. Injet ni baru lepas kejohanan. Oh, likas lagi. Standard likas oh. Tak boleh. Dia cedera sini. Koyak. Pemain jabatan. Push juga. Jaga mandi, jangan sampai terkoyak. Dia terlampau. Push. Juri sedang menulis sesuatu pertandingan azan. Macam militer tak berapa stabil kan. Kita ni lah belum mati. Jadi rumah satu lah. Masak kau. Saya kasih bicin. Baru semangat sikit. Mesti melintang kan? Jangan. Luas. Pusing lagi. Sini pula.
Mana ini? Saudara cara Aisyah. Ganas. Oh. Alamak ni baik. Nasib baik. Jaga kepala. Risau. Pening. Kena tekan lu. Tong. Nasib baik. Ya. Sakit kaki anu dan pernah Ini Roberto Carlos. Ni Roberto Carlos juga. ini roket. Lima Saputra. Keadaan setelah bola tampak ada main bola ya di sini main bola itu bagian perempuan main bola tampak itu lima main nilai bagi kita kalau menyampung Malaysia dan Malaysia bisa Oke. Mau ready dah. ini sampai di luar negeri kita uang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada malam ini kita teruskan lagi majelis kita dengan pertandingan azan. Dan pertandingan azan ini ada dua kategori, satu daripada budak-budak dan satu lagi daripada kategori dewasa. Dan kategori budak-budak terdiri daripada 14 laki-laki dan dewasa 14 laki-laki juga. Dan peserta pertama kita mempersilakan Zida. Dari kita yang pertama kita punya Ustaz Sukarman, kemudian yang kedua Imam Mursyid. Jadi juri pertama akan menilai dari Jatuh lagi. sebutan, dan juri kedua akan menilai dari segi suara ataupun lagu. Oke, itu saja.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ah, boleh. Jadi bila ni. Lihat ya. Wih, ada lagi nih. Wih, ramai. Seterusnya pesan yang kedua, lapis revisi. Oh, sudah. Oh, sudah. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Pelapis kita ini. Terima kasih ucapkan. Kemudian kita teruskan kepada peserta yang ketiga, Rizky. Memang dia punya rezeki. Salam. Ya. Seterusnya kita beralih kepada peserta yang keempat, Ibu Muhammad Azmiza. Oi. Waalaikumsalam. Hey
sebelum membuang asa kita berkali kepada peserta dewasa dan peserta pertama disebut Muhammad Helmi Breakfast Alam dan Azhar. Okey. Ya, ada lawan ni. Ada lawan. Terima kasih diucapkan. Seterusnya kita menjemput dan mempersilakan peserta yang kedua, yaitu Muhammad Aswani. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya
dituliskan. Seterusnya kita menjumpai peserta yang ketiga, Azwani. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Terima kasih diucapkan. Seterusnya kita menjemput peserta yang keempat, yaitu di Carlos. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Terima kasih diucapkan. Terima kasih kepada semua peserta yang terlibat. Semoga kita mengambil keputusan Terima kasih kepada jemaah yang datang. Terima kasih kepada jemaah yang datang dari Solo, dari Sok, dari Kenya, Ramadan. Dan program ini bukan berakhir di sini. Kita akan teruskan lagi program ini satu masa datang dan akan terjadi. Dan program ini kita akan bermula pada hari ini di program yang berlaku pada seri kedua dan akan ada lagi pada seri kedua, seri ketiga dan sampai selanjutnya. Dan kalau kamu tuh sudah ada pendidikan dasar, ada kalau mau bersaing. Bisa. Sudah dua kita dapat. Awal situ sudah saya lihat tutup. Itu bulan juga. Saya pun berapa bulan tak elok. Ya. Buatkan. Oh itu buat lo. Alhel belum datang lagi kan? Oke juga. Dia pun tinggi juga. Tekrau. Dan sampai sekarang kita juga sama.
kecil modus yang Ya, main sampai sekarang tercapai mewakili lagi. sekarang kerja Terus lagi terus naik kebangsaan. Ada rezeki mana tahu. Berarti abang semua support Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Abang. Kita lanjutkan program ini dengan penyampaian sebuah hati. Dijemput membuat ya mulai untuk menyampaikan bersama dengan satu semangat pikiran kita menyerah masih bahwa menyerah masih perlu dalam atas untuk hadapan untuk penyampaian saya berasal pada Ustaz yang pertama Oke kan? Oh, hari ini dalam sejarah. Oh, macam webinar ni. Alhamdulillah, cukup. Terima kasih ya. Bukan lagi boleh pakai. Suntoy. Suntoy. Terima kasih. Jatuh balik. satu hati karena masalah yang pertama kita menjawab Komen gitu. Jatuh balik kan. menerima satu hati kedua Ini sudah jatuh gitu dia. Saya terlanggar. Untuk siap kita menyampaikan doa bagi pertandingan asal yang terjadi
Sekarang kita beralih kepada pertanyaan asal. Kita melakukan pada kategori tidak aktif. Apa tiga. Menerima seperti angkat dijemput Rizky. Oke. Oke, terima kasih diucapkan. Kemudian tempat ketiga Muhammad Asmisan. Oh, ini saya. Lucu atau? Terima kasih diucapkan. Seterusnya tempat kedua Hafiz Rafizi. Ika ambil. Dan komen itu. Oke, terima kasih diucapkan. Sekarang kita beralih kepada tempat pertama. Yang dewasa kan? Yang besar lagi. Tempat pertama yaitu kepada Sidang. Sidang. Terima kasih diucapkan. Sekarang kita beralih kepada kategori dewasa. Menerima tempat seluruh hati yaitu kepada Azwati.
Kembang. Terima kasih disampaikan. Kemudian angkat ketiga Aswani. Terima kasih diucapkan. Kemudian angkat kedua awas. Astaga. Terima kasih diucapkan. Kemudian Muhammad Oh, mana terjatuh. menjemput sama yang hadir untuk menjawab saya bersama. Untuk majelis ini dengan sedikit para Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Dijemputlah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk sesi bergambar. Jadi setelah sesi bergambar kita baru kita pergi keluar terus makan. Jadi yang boleh dilakukan. Oke, jadi bagaimana kita punya posisi bergambar? Lima laki-laki dan 5 perempuan kan? Jadi kita sudah dapat semua kan? Ya? Di depan, di belakang dan perempuan 5 perempuan di belakang. Oke ya? Begini ya situasinya? Bukan makanya begini, bagus. Saya yang menau, saya di sini kan? Oh beginilah. Oke. Bismillah kita untuk apa? Untuk terang-terangan. Supaya nanti kami datang lagi. Next program insyaallah. Oke ya. Oke. Yang kedua tepat. Kita perubahan tenangan. Iya, kita lagi. Ya. Coba lagi semua. Oke. Coba. Perempuan. Oke, satu-satu di belakang. Jika masih ada di depan, masih ada live.
Ayo, tenang, tenangan. Bukan selalu kontrol remnya. Iya. Ada lagi, Timer kan. Ini timer besar lah. Allah, tapi kalau dia lobet pula. Oh lebih. Boleh nggak? Allah. Suka